Baik, puji Tuhan. Terima kasih untuk kedatangannya. Saya yakin Bapak Ibu datang ke sini adalah undangan Tuhan. Undangan kita untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk kedatangan Ibu Yulia. Bu Yulia yang pewarta kita yang telah hadir, dan saatnya nanti kita akan merenungkan firman yang nanti akan disampaikan Ibu Yulia, yaitu bukan aku yang memilih kamu, tetapi bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang telah memilih kamu. Diambil dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya jika kita sudah dipilih Tuhan, bagaimana? Merasa gembira atau merasa takut? Gembira, karena kita adalah pilihan Tuhan, umat pilihan Tuhan. Baik Bapak Ibu, untuk bisa menjadi umat pilihan yang menyenangkan hati Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri dan mari kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwa kita. Mari kita nyatakan pujian bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan kekasih hati kita. Bergoyang Bapak Ibu, jempolnya mana, mari kita. Yesus kekasih Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau telah tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian karena namamu. dengan gendang ku puji Dengan kecapi, oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih-Mu. Mana Bapak Ibu, suaranya harus lebih semangat lagi. Kita ulangi lagi. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, Yesus kekasih-Mu. dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Kemon sekali lagi dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Sekali lagi. Dengan gendang Ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sekali lagi sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory Kemon. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Kemon sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tuhan kita adalah Tuhan besar. Tuhan kita adalah
kekasih hati jiwa kita. Dan kita selalu disayang oleh Tuhan. Bapak Ibu, saatnya kami datang kemari ini untuk bisa menyatakan syukur kepada Tuhan. Dan marilah kita satukan hati kami untuk bisa semakin lebih dalam lagi, untuk bisa menyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang besar. Mari kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang sungguh baik. Saatnya kami berkumpul untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Bapa yang kami puja dan kami puji. Syukur kami hanya kepadamu, dan terimalah kurban syukur ini Bapa. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, melawat kami satu persatu, dan juga memberikan rasa damai dan penuh dengan sukacita. Bapa, berkatilah acara ini dari awal, tengah hingga akhir, agar semuanya berjalan dengan baik dan menyenangkan hati-Mu. Kami mau mengangkat lebih syukur lagi kepadamu Bapa, sebab Engkaulah Bapa yang kami selalu sanjung dan kami puji. Inilah rasa syukur kami banyak kepadamu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Sekali lagi nyatakan, aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilan-Nya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Kami memuliakan Engkau Tuhan, sebab karya-Mu begitu indah dalam hidup kami. Kami mau
yang patut kami sembah. Kami memuji-Mu selalu hanya kepadamu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang selalu setia, syukur kepadamu. Syukur kami ucapkan kehadirat-Mu Tuhan. Kaulah Allah yang setia dan baik bagi kami. Syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya. Syukur padamu Tuhan, karena kasih setiamu yang begitu berlimpah bagi kami, sehingga kami dapat hadir di tempat ini dengan selamat dan Kau berikan cuaca yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Kau berikan teman-teman kami, saudara-saudara kami berkumpul saat ini, dan terus bisa nantinya akan merenungkan firman-Mu. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu Tuhan, Engkau berikan kami semuanya yang terbaik, dan saatnya kami bisa selalu menyatakan kasih-Mu kepada yang lain, kepada teman-teman kami. Dan berilah kami semuanya ini Tuhan, rahmat kasih-Mu, dan terus selalu memberikan kepada yang membutuhkan. Dan kami mengucap syukur Bapa, hari ini semua yang hadir Kau berikan kesehatan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi kami Bapa dengan urapan-Mu yang baru, sehingga kami anak-anak-Mu Bapa yang hadir malam ini boleh menjadi pelaku firman-Mu. Syukur Bapa kepadamu. Syukur kepadamu. Puji syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini Bapa, rasa syukur kami hadirat kehadirat-Mu. Sungguh Engkau Allah yang baik, dan kami akan terus selalu memuji dan memuliakan-Mu. Kami akan bersorak-sorai, kami akan terus bersyukur padamu, karena Engkau yang patut kami puji. Inilah segala puji syukur kami hanya kepadamu. Mari Bapak Ibu, kami ajak untuk berdiri, kita nyatakan bahwa segala puji syukur hanya kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sekali lagi. Segala puji syukur
10 berkatakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Ibu-ibu, Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. mari kita katakan bersama-sama, soraklah haleluya, soraklah haleluya, Soraklah haleluya, haleluya, haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Mana tepuk tangan? Kita akan sorak-sorai dari kemuliaan Tuhan. Bapak, kami mau lebih dalam lagi dan akan sujud di hadapan-Mu untuk mempersembahkan pujian penyembahan kami, Bapak. Hadirlah dalam setiap pujian kami. Berilah roh-Mu, Roh Kudus-Mu yang bekerja untuk semua umat kami ini yang akan melantunkan pujian penyembahan. Pujian kami ini hanya kepada-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran daripada di tempat lain. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Bingkai satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari
dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati semua Pujilah Tuhan, hai jiwaku, sebab Allah yang memberikan segala sesuatu yang baik bagi kami. Sebab Allah yang memberikan penyembuhan bagi kami. Dan hanya Allah yang menebus dosa-dosa bagi kami. Kalau Allah yang selalu memberikan kebangkitan orang mati dari kubur. Kau yang memberikan kasih dan belas kasih kepada kami. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terima kasih Bapak. Kau hadir untuk melawat kami satu persatu. Inilah persembahan kami hanya kepadamu Bapa. Kami terus akan memuji, memuliakan nama-Mu segenap hati dan jiwa kami. Sejenak kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukan aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Firman-Mu indah. Sebentar lagi akan disampaikan oleh Ibu Yulia. Bapak, kami mohonkan, berkatilah Ibu Yulia, agar dalam menyampaikan firman-Mu ini, Kau berikan rahmat dan Kau curahkan Roh Kudus-Mu, agar semua firman-firman yang keluar dari Ibu mulut Yulia menjadi rema bagi hati kami, dan akan kami
pergunakan dalam menyongsong hari-hari kami selanjutnya. Kiranya Engkau selalu hadir Bapa, dan inilah persembahan hati kami ini yang terus akan belajar bersama firman-Mu. Semua doa kami ini Bapa, kami haturkan kehadirat Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang bertahta berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kepada Ibu Yulia kami persilahkan. Tes. Bergema nggak suaranya? Di belakang bergema ya? Kumpul di depan dong, biar saya nggak teriak-teriak, ayo. Kasihan enggak. Mohon kumpul di depan Bapak Ibu. Ya, mesti teriak lagi. Aduh kasihannya. Ayo ke depan. Biar diisi mungkin 4 baris aja ya. Nah, saya juga ke sini. Tes. Ini lebih bagus kayaknya. Tes, kedengeran? Bagus ya. Saya nanti juga minta air putih aja biar saya teriak dikit ya. Enggak, bercanda. Saya bawa tenang. Bercanda. Selamat malam Bapak Ibu. Ini suara saya bersaing dengan suara potongan keramik, ya kan? Bersaing dengan suara apa lagi banyak nih. Tadi saya di belakang juga enggak, kata-kata apapun saya enggak terlalu dengar loh, bergema. Nih ya, ini lumayan ya. Oke. Saya pertama mengucapkan hebat, Bapak Ibu hebat. Ini berada dalam ruang ini sangat tidak nyaman. Tahu, debunya banyak sekali, panasnya luar biasa, bisingnya luar biasa. Ya, jadi pertama kali pasti Tuhan memberikan kita appreciate dulu, hebat anakku nih. Dalam kondisi apapun mau datang untuk bersekutu, memuji, menyembah. Karena percayalah, ketika kita bersatu dalam sebuah kumpulan begini, lebih kuat daripada kita sendirian. Pasti ya. Nah ini hebat, pertama kali saya masuk, waduh luar biasa. Ini debunya luar biasa, panasnya luar biasa, bisingnya luar biasa. Tapi kita tetapkan iman, mau bersekutu ya. Nah Bapak Ibu, saya ketika menawarkan sebuah judul ini, saya nggak dapat input dari siapapun. Ibu Meli menanyakan judulnya apa. Nah ini Yohanes 15:16, spontan saya ambil judul itu. Ternyata ini sebentar lagi akan ada perubahan susunan ya. Nah moga-moga ya. Ini berarti Tuhan yang ngasih judul ini loh, bukan saya. Jadi ini bagi siapapun yang nanti dipilih, nggak boleh mengelak. Imani itu perutusan Allah ya. Itu Allah yang mengutus, bukan aku yang memilih, tapi bukan kamu yang memilih, tapi aku yang memilih. Akunya A besar ya, bukan aku Yusti yang milih, bukan. Tapi aku A besar, jadi jangan ada orang berbangga. Aku sudah memilih jalan untuk melayani. Aduh, sombong amat ya. Bukan kamu yang memilih loh. Ketika kita memilih sebuah pelayanan, sebetulnya Allah yang memilih, kita yang menjawab. Tapi banyak yang ditawarkan Tuhan dan tidak menjawab. Kita pilih-pilih, bukan ketika ditawarkan sebuah pilihan, kita doa. Tuhan yang mana yang terbaik untukku? Tapi bukan karena ada sesuatu, gua nggak mau yang ini, soalnya di sana ada ini, gua nggak cocok, nggak boleh. Jadi ketika berdoa kita serahkan semuanya
dalam kehendak Allah, nggak boleh karena mauku, nggak boleh karena kenyamananku, nggak boleh alasan apapunku, nggak boleh dibawa. Minta petunjuk Tuhan sungguh-sungguh. Kalau perlu doa puasa, kalau misalnya ditetapkan calon koordinator ada 3, sebaiknya tidak menolak. Jangan menolak deh. Nanti saya juga ceritakan bagaimana saya bertumbuh dengan tidak menolak meskipun jalannya setengah mati. Setengah mati repot, setengah mati orang bilang dibenturin kiri kanan, tetapi pasti menempel pada pokok anggur yang benar, kita pasti akan berbuah dan buahnya tetap. Pasti, itu pasti. Hal yang pasti adalah gitu. Karena apa? Kita tuh carang, kalau tidak menempel pada pokok gak mungkin. Hanya berapa hari pasti layu. Kalau kita menempel pada carang menempel pada pokok pohon yang benar, Allah itu pokok pohon yang benar, pasti kita akan bertumbuh dan berbuah. Ya. Nah ini saya berangkat dari Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tadi berkali-kali dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilihmu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini sering poin yang berarti 15:16b sering dijadikan. Oh kalau gue pelayanan nanti segala kebutuhanku dipenuhi Tuhan. Oh kalau gue pelayanan nanti gue diberkati. Ya. Oh kalau gue pelayanan semua kebutuhan rumah tanggaku terpenuhi. Anakku sukses. Aku sehat. Begitu pelayanan kena sakit, langsung muntaber. Kenapa gue udah ikut pelayanan kok gue sakit? Tuhan janjikan enggak? Kalau kau mengikuti aku, kamu akan berada dalam jalan tol. Tidak loh. Tuhan sendiri pikul salib sangkal diri loh. Tuhan sendiri pikul salib. Kita diminta pikul salib dengan cara apa? Sangkal diri. Sangkal diri, kita mau membuang kenyamanan kita persembahkan kepada Allah. Ya, nanti caranya bagaimana? Perlahan-lahan ya. Saya maunya renungan ini seperti kita melangkah. 1 step kalau tiba-tiba naik ke atas nanti yang bawah lupa. Ya, oke. Sekarang ini, kita mau merenungkan, Allah butuh kita enggak sih? Untuk sebuah misalnya Allah itu katakanlah direktur. Untuk membuat sebuah proyek, sebetulnya Allah membutuhkan manusia enggak? Tidak. Sama sekali enggak ada. Enggak ada. Tuhan mampu melakukan apapun. Apapun kalau urusan manusia itu kecil bagi Allah. Jadi sebetulnya Tuhan butuh kita enggak? Kita yang butuh Tuhan. Harus berpikir begitu. Jadi jangan ketika melakukan sesuatu Tuhan membutuhkanku, aku yang memilih pelayanan ini, aku bersyukur melayani. Kesannya indah ya, tapi sebetulnya sebuah kesombongan. Aku yang memilih, Tuhan yang memilih, bukan aku yang memilih. Aku yang menjawab panggilan Tuhan. Aku bersyukur aku mau menjawab. Dan aku mau bekerja dengan rahmat Allah agar aku mau menerima perutusan ini dengan penuh tanggung jawab. Itu yang sering kita indah di awal, di tengah-tengah kita udah melempem, boro-boro terakhir sudah hilang. Ya, padahal pelayanan itu butuh sebuah komitmen. Butuh sebuah yang namanya setia. Karena Allah setia loh. Setia sampai mati di kayu salib. Kita sering di tengah jalan sudah patah hati. Muntaber, mundur teratur tanpa berita. Begitu datang ternyata begitu pelayanan, waduh ekonominya berantakan, katakanlah bangkrut. Aduh, katanya ayat ini supaya kamu minta dalam nama Bapakku diberikan kepadamu. Kok begitu pelayanan langsung begini? Tuhan enggak janjikan hidup kita tanpa taufan, tanpa badai. Tapi Tuhan janjikan bahwa hidup kita yang penuh dengan badai, kita diberi kekuatan untuk menjalani semua kehidupan dengan badai.
Dengan apa? Dengan bertahan dalam iman, dengan bertahan dalam pengharapan, dengan tetap berpegang pada kasih Allah. Itu janji Tuhan. Jangan kita pikir kita mau menemui jalan tol. Kita justru akan lebih menemui jalan-jalan penuh dengan tantangan. Supaya kita boleh merasakan, oh ternyata aku disertai Allah. Itu ya, jadi pertama ada itu. Jadi yang butuh Tuhan adalah kita, bukan Tuhan yang butuh dia. Kenapa Tuhan memilih murid-muridnya? Mengapa disebut rasul-rasul? Katanya Tuhan bisa bekerja sendiri. Sebetulnya ketika Tuhan memilih rasul, para murid, itu Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya yang sebentar lagi umatnya akan ditinggalkan, butuh satu pemimpin. Siapakah orang yang layak menjadi seseorang yang diberikan mandat? Tentunya orang yang digembleng dalam perjalanan. Nah, ini murid-muridnya itu perlu bertumbuh dulu. Bertumbuh dalam kasih Allah, bertumbuh dalam jadi Tuhan Yesus tuh maunya bagaimana sih? Dia perlu tahu. Perlu selama 3 tahun dia bersama Yesus, dia tahu bagaimana Yesus berkarya, bagaimana Yesus melayani, bagaimana Yesus dengan sungguh hati melayani Tuhan, bagaimana Yesus dengan menetapkan segala sesuatunya dalam doa. Setiap dia mau melakukan sesuatu, dia selalu bersandar pada doa. Dia lakukan dulu doa. Nah, kita kalau murid Yesus, saya cukup pelayanan saja. Nah, pelayananmu kekuatannya apa? Nanti kita akan satu-satu ya. Apa kekuatan pelayanan kita? Kita harus bersandar kemana? Apakah pelayanan saja cukup? Enggak cukup. Kalau kita mau bertumbuh, kita tidak cukup hanya melayani. Kita melayani kalau kita sendiri sudah mempunyai relasi dengan Allah. Jadi kita tahu pelayanan kita mau kemana. Kita tahu ketika kita melayani kita tuh mau ngapain. Kalau melayani itu adalah saya menjadi saksi Yesus yang aku hidupi. Jadi melayani artinya apa? Saya melayani Kristus. Saya membawa Kristus dalam kehadiranku kepada orang yang aku layani, itu pelayanan. Jadi melayani adalah aku melayani Kristus. Jadi dalam orang miskin itulah Kristus yang hidup. Seperti ada ayatnya kan? Orang miskin, orang terlantar. Jadi ketika kita melayani orang miskin, orang terlantar, itu saya adalah melayani Kristus. Artinya apa? Pelayanan kita sebaik-baiknya seperti kita melayani Kristus. Jadi kita harus imani, kita melayani Kristus. Kedua, pelayanan kita harus membawa Kristus. Bagaimana kita bisa membawa Kristus kalau kita nggak memiliki relasi dengan Kristus yang baik? Jadi relasi kita vertikal itu harus dibina. Pertama dengan apa? Doa. Kedua, firman. Jadi kita mengetahui kehendaknya. Jadi tiang dari pelayanan kita harus doa dan firman. Kedua, kita harus berkomunitas. Kalau enggak berkomunitas, kita enggak tahu loh. Oh ternyata aku taringku nih kegedean nih, jadi sering gigit orang. Oh tanganku kepanjangan nih, sehingga sering melukai orang. Enggak tahu loh. Karena di rumah aku tetap dominan. Tapi ketika di komunitas, kamu bukan siapa-siapa, semua sama di hadapan Allah. Butuh berkomunitas supaya kita bisa tangan kepanjangan bisa dipendekin. Mulut suara terlalu kenceng bisa diturunkan oktavnya. Terlalu kasar, oh aku belajar berkata-kata manis. Barusan dalam perjalanan saya ngobrol sama suster. Kalau kamu mau belajar rendah hati seperti ini, ada yang memberikan pengajaran. Jadi kalau kita tidak berkomunitas nggak ada. Siapa yang bisa ngerem? Kalau saya seorang misalnya pimpinan perusahaan, saya dominan, taunya begini-begini. Siapa yang berani nyuruh saya? Tapi di dalam komunitas tidak ada. Di dalam PD, biar kamu adalah direktur perusahaan, ketika masuk PD dan kamu bagian perlengkapan, ketika tidak benar boleh ditegur oleh teman yang lain, meskipun teman itu mungkin pekerjaannya hanya office boy, tapi di situ tidak ada tingkatan, tidak ada, semua sama rata, semua adalah
tubuh di mana Yesus adalah kepalanya. Jadi kita perlu berkomunitas. Jadi untuk bertumbuh kita harus berkomunitas. Kita harus dalam hidup doa yang baik. Kita harus dalam hidup firman yang baik. Baru bisa pelayanan yang baik. Pelayanan itu tidak selalu baksos keluar. Di dalam komunitas ini juga saling melayani. Saya sedang punya masalah ketika datang bertemu dengan siapa, ketawa, mungkin saya sedikit terhibur. Ada seseorang yang bisa diajakin ngobrol, ketika bisa bersharing, sedikit terhibur. Merasa tidak sendirian. Dan ketika mendengar orang lain sharing ternyata lebih seru hidupnya dari saya, lebih susah. Saya bisa mengucap syukur, aduh Tuhan terima kasih. Kamu kasih beban cuma 1 kilo Tuhan, dia 5 kilo Tuhan. Dan dia mampu bertahan. Saya malu Tuhan, 1 kilo aja saya masih mengeluh. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur. Bisa bersyukur loh. Nah itu hidup berkomunitas dan hidup dalam pelayanan gitu ya, sudah masuk ke situ ya. Nah ketika kita nanti katakanlah ada yang menjadi koordinator, ada yang menjadi seksi perlengkapan, apapun itu. Setiap perutusan, setiap tugas adalah kehormatan, kita terhormat loh. Ini bukan perusahaan main-main, ini adalah perusahaannya Tuhan. Kita diminta untuk menjadi bagian dalam sebuah pelayanan, dalam sebuah komunitas, itu sebuah kehormatan. Karena apa? Kita ini bukan siapa-siapa. Coba naik pesawat, genteng aja cuma setitik, apalagi isinya, genteng rumah aja setitik, apalagi isinya. Jadi manusia ini kan merasa selama ini Tuhan yang tidak nampak sehingga dianggap saya yang paling besar. Apalagi kalau aku punya kuasa, aku paling besar. Sombongnya lebih tinggi daripada badannya. Manusia kan begitu. Ya. Nah, ketika kita diberi perutusan, diberi tugas, hormati. Terimalah ucapan syukur, itu sebuah penghargaan. Saya enggak mampu, saya enggak bisa. Jangan khawatir, ketika Petrus dikasih kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di bumi memang dia tahu, dia itu cuma nelayan. Kenapa enggak dikasih Paulus yang lebih pintar? Tuhan enggak melihat itu loh. Jangan bilang saya tidak mampu. Tuhan enggak mencari orang pintar, Tuhan mencari orang taat, orang yang mau dibentuk. Karena ketika Tuhan memberikan kita perutusan, tugas, itu kita enggak dibiarkan sendiri. Tuhan tetap menyertai, cuma kita tidak menyadari. Kita kadang tidak yakin karena Tuhan itu tidak lihat. Kita hanya yakin semua yang dapat dilihat dengan mata, semua yang dapat disentuh dengan tangan, kita yakin. Selalu fokusnya adalah fisik. Jangan takut ketika kita diutus menjadi singer, suara saya jelek. Memangnya kalau mencari suara bagus Tuhan nggak bisa hadirkan Leodra di sini? Bisa nggak? 10 Leodra bisa ya? Agnes Monica aja bisa kalau Tuhan mau. Tuhan mau kita di sini apa? Karena Tuhan kita mau dibentuk olehnya. Jadi jangan berpikir bahwa PD Kalvari tidak bisa tanpa saya dibentuk misalnya dijadikan WL di PD Kalvari. Terus saya merasa PD Kalvari enggak bisa tanpa saya. Jangan dibalik-balik. Tuhan tidak membutuhkan saya. Saya yang membutuhkan menjadi WL. Karena apa? Tuhan mau bentuk. Tuhan mau bentuk mungkin kesombongan saya. Merasa suara saya bagus. Merasa bahwa kalau tanpa saya PD enggak jalan. Padahal saya itu mau dibentuk loh. Saya mau dibentuk, kesombongan saya mau dibentuk, kerendahan di hati saya mau dibentuk. Saya juga mau disadarkan bahwa kamu bukan siapa-siapa tanpa aku. Tuhan bisa menghadirkan siapapun. Bisa menghadirkan, saya bilang Agnes Monica, 10 kali Agnes Monica. Bisa dihadirkan. Tapi dia mau saya di sini. Pasti. Gak ada sesuatu yang kebetulan, gak ada. Semua berjalan dalam rancangan Allah.
ya. Meskipun tidak semua memuaskan bagi kita, enggak semuanya. Enggak semua memuaskan ya. Oke. Nah, sekarang gini, tadi kan saya katakan kita selalu fokus pada berkat ya. Kita berpikir bahwa setelah aku dipilih, aku boleh meminta apa saja. Selalu berpikir berkat, jangan fokus pada berkat. Enggak usah fokus pada berkat, selalu fokus pada, oh kalau aku sudah pelayanan, apa yang aku minta Tuhan kasih. Enggak usah minta, apa yang kamu butuhkan Tuhan lengkapi tanpa kita sendiri sadar. Manusia ini telat mikir, selalu berjalan bermil-mil jauh dari rancangan Allah. Kadang-kadang setelah terjadi baru, oh ternyata begini ya Allah rancangannya. Manusia selalu begitu. Jadi jangan fokus pada berkat, apalagi nuntut. Saya sudah pelayanan loh, sekian lama pelayanan kok begini. Nah ini kejadian ya, kira-kira pas COVID nggak lama itu, 1 tahun atau hampir masuk tahun kedua COVID, saya punya anak ada satu penyakit ya, penyakit, ada benjolan di tubuhnya. Tentu kita semua kalau punya masalah, ya tadi saya katakan saya juga menuntut Tuhan, Tuhan saya itu udah pelayanan kepadamu loh, saya tuh taat loh Tuhan, kamu utus kemana saya jalan Tuhan. Saya diutus kemana, kayak keluar pulau kemana, saya nggak pernah nolak Tuhan. Saya nggak minta banyak loh Tuhan, saya hanya minta pemeliharaan buat anak saya, cuma punya anak satu. Kenapa kuasai penyakit ini? Kita selalu minta sama Allah itu mujizat, betul nggak? Betul nggak? Kita tidak mau berproses, betul? Saya minta sama Tuhan tuh minta kesembuhan tuh artinya tiba-tiba bangun pagi sudah nggak ada benjolannya, betul nggak? Itu yang tiap hari saya minta, sampai berdoa, rosario segala macem. Berdoa dengan kuantitas yang banyak, ya, nggak pernah terkabul. Dokter ini, dokter saya ganti dokter ada 3, ya. Sampai pada satu titik kita lelah meminta, akhirnya Tuhan biarkan saya berjalan sampai saya lelah. Tuhan, saya lelah Tuhan. Akhirnya saya serahkan pada kehendak-Mu saja Tuhan. Doanya pun saya ganti, tidak doa rosario lagi. Doa seorang buta kepada Tuhan. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Hanya itu yang saya doakan. Dalam misa pagi setelah itu di depan sakramen, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Engkau tahu yang terbaik bagiku. Terus berjalan sampai saya diketemukan oleh dokter yang tepat. Seorang profesor, akhirnya dia yang ngobatin, akhirnya saya tidak dapat mujizat, anak saya nggak dapat mujizat, tapi diangkat benjolannya. Nah, apa hadiah upah Tuhan buat saya? Proses ini saya jalani dengan taat, itu prosesnya itu 1,5 tahun. Proses saya minta mujizat, minta kesembuhan sampai dihadapkan pada ketemu dokter yang tepat. Deg-degannya juga luar biasa. Begitu dioperasi, dibiopsi kan, wah ini kayaknya ada sesuatu yang aneh. Aduh Tuhan, saya serahkan dengan iman, tapi dengan setengah sanksi, apa iya ya, kok begini Tuhan, saya serahkan kepadamu Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang kamu khawatirkan tidak akan menambah langkahmu, nggak ada. Tidak menambah usiamu tuh nggak ada. Akhirnya kita hanya bisa berpasrah. Tes biopsi keluar setelah 3 minggu. Itu jadi dilakukan di pengangkatannya tuh di Bandung, di Rumah Sakit Boromius. Dikirim ke Jakarta hasilnya, kurang memuaskan, dites ulang. Nah ketika proses itu jantung udah mau copot itu. Deg kalau udah mengambil, diambil lagi. Diambil darahnya apa dicek lagi, mau lihat apa segala macam lah setelah dokter, pokoknya kita udah jantungnya udah mau rogol istilahnya. Aduh Tuhan, saya hanya bisa berpasrah kepadamu. Akhirnya titik akhirnya ada ditemukan, oh ternyata benjolan itu adalah proses hormonal. Itu titik. Berapa lama saya menanti? Hampir 2 tahun. Kalau saya misalnya seorang yang
tidak setia, di awal saya udah ikut Tuhan kok banyak masalah. Katanya ikut gereja situ, begitu gabung berkatnya berlimpah-limpah, persoalan diangkat. Kok aku malah, saya ikut pelayanan itu sudah belasan tahun Tuhan, hampir 15 tahun, kok begini ya Tuhan. Kalau saya tidak tambah-tambahkan berjalan bersama rahmat Allah, sudah patah hati. Jadi kita ini terlambat berpikir. Tujuan Allah kita nggak mengenali di awal. Kita sudah curiga dulu. Nah akhirnya doa saya adalah doa Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Bahkan itu saya gumamkan di setiap saat. Bahkan dalam tidur pun mungkin saya nggak berasa mengatakan Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Yesus anak Daud, layakkanlah saya untuk menerima berkat-Mu. Yesus anak Daud, sembuhkanlah anak saya. Setiap saat tuh bergumamnya hanya doa. Doa yang keluar dari hati yang rindu. Nah itu sebetulnya bukan kuantitas doa. Doa rosario boleh, tapi bukan sekedar hafalan. Tapi lahir dari hati yang rindu. Kadang-kadang bisa berurai air mata. Saking apa? Saking saya mengharapkan dan saya tidak layak meminta sesuatu dari surga yang kudus. Harus bersandar dari itu ya doa ya. Nah, kemudian kalau kita sudah melayani, kita buahnya apa sih? Buahnya apa coba? Saya bergabung di dalam pelayanan, sebuah pelayanan. Jadi pertama kali saya masuk komunitas yang benar-benar resmi berkomunitas, itu tahun 2014 saya masuk komunitas. Saat saya masuk komunitas, saya tuh sensi, terus saya arogan, sombong, karena merasa pinter, karena merasa saya berasal dari perusahaan yang multinasional, saya biasa melayani presdir. Saya dulu adalah sekretaris presiden direktur, bukan tulis menulis tapi urusan perusahaan. Jadi ini perusahaan ini perkembangannya gimana, diskusi sama presdir. Merasa gede dong, masuk komunitas, wah gue merasa sudah biasa bekerja dalam disiplin, dalam segala sesuatu yang terprogram, yang pokoknya bagus lah. Masuk komunitas, banyak musuhnya, jelas. Dalam komunitas enggak semua orang maksudnya maaf berkarir, ya enggak semua kan. Nah saya merasa saya berkarir, perusahaan tempat saya berkarir bagus, saya merasa saya lebih dari yang lain. Itulah, saya banyak konflik. Saya ini tangannya kepanjangan, kalau piringnya kelebaran, jadi benturan sama orang, senggolan orang, bunyi. Cuma satu, saya tuh orang Jawa bilang dablek, gak pernah berpikir mau keluar, gak ada. Jadi ketika benturan dengan orang, ada yang ngomongin, sudahlah Yusti, pelayanan tuh gak usah terlalu berhitung, yang penting itu sukacita. Langsung saya koreksi, oh iya yang penting, ya sudahlah, ngapain sih kita berantem? Kalau kita dalam satu komunitas itu saudara, kalau di dalam rumah Bapak misalnya adiknya nyebelin, apa langsung masuk kamar, Tuhan adik saya nyebelin, tuker dong Tuhan, tidak kan? Nah sama aja, komunitas itu persaudaraan dalam Kristus. Gak ada istilah, oh aku gak suka keluar, atau dia yang keluar, aku pokoknya gak bisa sama dia tuh gak bisa. Justru bagaimana kita bisa bersama dia, itu sesuatu yang pada diriku yang bertumbuh. Itu salah satunya, saya ketika masuk komunitas, pertama kali banyak konflik lah. Karena sombong, karena tidak rendah hati, karena sulit mengampuni. Kalau ada orang marah, gue inget-inget, ini pencatat yang baik. Oh dulu dia pernah giniin, besok lo ya gue bales. Kalau nggak bales pun gue nggak mau berkontak sama kamu. Kan tidak demikian. Tahun demi tahun, melalui kesetiaan kepada komunitas, melalui pelayanan yang setia, Roh Kudus yang hidup dalamku, Roh Kudus yang menjadi penggerak komunitas, itu berbuah. Dalam diriku dia berbuah. Akhirnya siapa? Saya mulai merasakan sukacita. Itu sukacita emang kita ciptakan sendiri. Itu roh kita yang berbuah.
Nah, saya mau merasakan sukacita, mulai mampu mengasihi orang lain, mulai bisa melihat orang lain dengan kacamata yang berbeda. Misalnya dia nyebelin, gue bisa melihat, aduh, sekarang pun masih ada, misalnya, nyebelin, aduh, tapi dia kasihan loh. Misalnya nih ya, orang ini nih ya, kalau lagi acara makan-makan, dia makan paling banyak, nggak mikirin orang lain belum makan. Sebel deh, nggak mikirin. Nah, kalau kita bisa melihat kacamata yang lain, oh, soalnya dia susah, dia lagi nggak ada pekerjaan, nggak pernah makan enak, ya sudahlah, nggak aja kita beramal. Kita bisa melihat dari kacamata yang lain. Kalau perlu, ya sudah makanlah bagianku. Itu perasaan itu timbul karena buah roh yang ada, Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu berbuah. Sehingga kita bisa bertoleransi orang lain, kita bisa melihat dari sisi yang lain, kita bisa belajar mengasihi orang lain. Itu. Jadi jangan pikir aku tiba-tiba masuk komunitas, hadir nggak pernah, pelayanan nggak pernah ikut, langsung bisa merasakan sukacita. Atau mengklaim, gue udah pelayanan 10 tahun kok gue nggak dapet apa-apa. 10 tahun kamu di mana? Di mana Tom? Kalau kamu rajin, kamu setia, kamu tetap hadir, nggak mungkin 10 tahun nggak ada buahnya, nggak mungkin. Saya nggak sampai 10 tahun itu. Saya yang sombong, saya merasa pinter, Tuhan kikis semua. Tuhan tuduhkan hati. Tuhan celikan mata bahwa yang paling pintar tuh aku, bukan engkau tuh nggak ada apa-apanya. Sepandai-pandainya tuh nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau kita aktif di dalam pelayanan, hadir dalam komunitas, siap dibentuk, mau dibentuk, nggak mungkin 10 tahun nggak ada apa-apanya, nggak mungkin 5 tahun nggak ada apa-apa, nggak mungkin 1 tahun nggak ada apa-apanya. Percaya, pegang ini, makanya setialah dalam pelayanan, setialah dalam komunitas ya. Dan kalau bilang saya diutus Tuhan jadi koordinator di PD Kalvari, seolah-olah kan, waduh Tuhan nggak ada saya nggak bisa loh. Terus saya diutus jadi koordinator berarti saya lebih hebat dari yang lain loh. Betul nggak? Bisa loh. Saya nggak ngomong tapi orang bisa berpikir seperti itu. Saya perlu ingatkan, koordinator PD itu bukan pemimpin, gembala. Gembala itu tukang angon. Tukang angon tuh paling nggak enak. Harus ngawasin wedusnya di mana. Wedusnya bahaya enggak? Ada makanan enggak buat wedus? Wedus tahu enggak wedus? Domba, kambing tuh orang Jawa bilang wedus. Gembala tuh tukang angon. Bawanya cuma pecut. Kalau di Jawa karena enggak ada bahaya. Zaman dulu beda. Adakah makanan untuk dombaku? Di sini bukan berarti koordinator ibu nyariin snack, bukan. Sudahkah domba-dombaku itu mendapatkan makanan yang layak? Makanan apa? Firman, bertumbuh. Sudahkah dombaku aman? Artinya harus merencanakan suatu persekutuan supaya dombanya aman dari apa? Dari gangguan iblis. Itu iblis sekarang zamannya bahaya sekali loh. Sekarang ini sekte-sekte iblis sudah demikian banyak. Hati-hati, jangan mau ditawarkan komunitas-komunitas yang tidak jelas juntrungannya ya. Sekte-sekte yang di iblis, Lucifer itu luar biasa, serem loh, menyeramkan. Jangan berpikir aku sudah pelayanan 20 tahun pasti aku kuat. Jangan ikut-ikutan. Jadi gembala itu tanggung jawabnya begitu. Jangan berpikir gembala lebih baik, gembala itu justru paling gak enak. Tapi ketika dia mau jadi seorang gembala, pasti ada sesuatu dalam dirinya yang Tuhan ubah secara luar biasa. Pasti kerendahan hati. Karena jadi pemimpin tuh gak enak, sering diprotes. Pemimpin dalam arti ketika kamu memimpin kawanan, kamu di depan.
ada bahaya kamu kena duluan. Ketika dalam keadaan aman, dia berada di belakang untuk melihat bagaimana dombanya bertumbuh seperti Tutwuri Handayani, bisa di depan, bisa di tengah, bisa di belakang. Tapi keamanan, kebutuhan, kenyamanan domba itu menjadi tanggung jawab dari gembala. Jadi ketika dia menjadi seorang gembala, itu Tuhan pegang dia secara pribadi untuk ditumbuhkan supaya dia menjadi apa? Pertama bertanggung jawab, pertama setia, komitmen dengan apa yang sudah ditugaskan Allah kepadanya, yang sudah dititipkan. Gembala itu artinya Tuhan menitipkan domba di dalam tangan pengembalaanmu. Penuh tanggung jawab karena dia sendiri bertumbuh. Domba sendiri juga harus bertumbuh. Nah inilah, jadi ketika kita jadi diutus Tuhan jadi gembala, atau jadi misalnya bukan jadi gembala lah, di tengah-tengah kita jadi tukang yang membantu gembala untuk misalnya mencari, oh di sana ada ini, atau melihat situasi. Pasti ketika itu Tuhan menyertai pekerjaan kita, Tuhan menyertai pelayanan kita. Kita sedang dipegang Allah secara pribadi untuk bertumbuh. Yang paling penting itu adalah pertumbuhan iman kita. Yang misalnya saya sebel sama bapak ini. Peduli amat, tidak bisa. Kalau gembala dia akan melihat semua dombanya dengan adil, dengan sama rata. Tidak hanya kepada satu. Nah ini salah satunya adalah bisa melihat, oh ya semua adalah domba, semua adalah sama. Semua adalah yang Tuhan titipkan untuk menjadi tanggung jawabnya dalam pertumbuhan iman. Ya, nah ini salah satunya bahwa ketika kita diutus itu kita sebetulnya kita sedang dilayani Tuhan. Kita sedang Tuhan melayani pertumbuhan iman kita. Jadi jangan pikir oh ya saya melayani jadi gembala artinya saya melayani domba-dombamu Tuhan. Sekaligus kamu juga dilayani Tuhan untuk ditumbuhkan sesuatu yang Tuhan sudah lihat kamu kurangnya di mana, kamu perlu bertumbuh di mana ya. Jadi kita sedang dilayani secara pribadi oleh Allah ya. Nah, susah enggak? Diutus Tuhan susah enggak? Susah enggak Bu diutus Tuhan? Apalagi kalau mengandalkan diri sendiri lebih susah lagi. Itu jatuhnya khawatir, marah, bingung. Kalau mengandalkan diri sendiri enggak suka sama bapak-bapak ini yang keluarnya kan sebel. Ih, sebel banget deh. Misal, maaf ya Pak. Jangan nanti pulangnya marah loh. Misalnya kalau mengandalkan diri sendiri akhirnya akan aku yang di depan. Ketika saya nggak cocok dengan si A, itu jatuhnya melayani dia tuh nggak ikhlas. Sebel apa, tapi kalau kita mengandalkan Allah tidak ada perkara yang sulit. Justru di situ ketika menghadapi si A yang menyebalkan, bagaimana saya bisa melayani dia? Sebetulnya saya sedang ditumbuhkan dalam hal itu. Kesombonganku dikikis, kerendahan hatiku ditumbuhkan, mungkin aku lebih ramah, aku lebih tidak negatif thinking. Nah ini bisa mengampuni, kalau dia punya salah sama saya bisa mengampuni. Itu ya, perutusan tidak mudah betul, tapi tidak sulit kalau kita mengajak Kristus dalam langkah kita melayani. Jangan sendirian, kalau sendirian yang keluar sebel, bosen, nyebelin ya gua nggak layani lah, gitu loh ya. Nah, saya ingat Matius 10:16. Coba saya punya nih Matius 10:16. Bapak cari Matius di sini. Nah, Matius ini kan Matiusnya, Matius 10:16. Baca Pak yang keras. 16. Nih. Tes. Tes. Dari berikutnya ya, boleh. Hanya 10:16 aja. Oke. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu
cerdik seperti ular, dan tulus seperti merpati. Oke ya. Perutusan adalah kita diutus seperti domba masuk dalam kawanan serigala. Serem enggak? Itu yang terjadi. Jadi ketika kita diutus, jangan bilang perutusan mudah. Pelayanan mudah enggak? Itu sebetulnya. Godaannya banyak sekali. Godaannya banyak sekali. Kalau kita dalam satu ujian kita merasa tidak mampu, yang berikutnya lebih sulit lagi. Ketika di dalam ujian pertama kita merasa tidak mampu, kita harus segera berdoa. Tuhan, saya mau tetap berkomitmen pada pelayanan ini, kecuali kamu kehendaki saya selesai dalam pelayanan ini. Ketika Tuhan belum mengatakan selesai, jangan pindah, karena perutusan itu selesai ketika yang mengutus mengatakan selesai. Paulus tidak melayani di Korintus saja, dia melayani di mana-mana. Tapi setelah satu selesai dia harus berpindah kepada yang lain. Bukan seperti kutu loncat, ini tidak demikian. Dan ini itu putusan pribadi, tidak. Di Korintus gue berantem, pindah ke sini. Galatia, di Galatia gue berantem, pindah, bukan seperti itu. Ketika Tuhan nyatakan selesai, baru berpindah. Kalau kita di Korintus tidak mampu, berantem mau orang kita keluar, di Galatia juga sama. Karena sama saja, komunitas sama saja. Justru ketika di dalam satu komunitas A, misalnya ya, saya 2 tahun di komunitas A, berantem, saya keluar. Padahal di komunitas A saya sedang berproses dari 1, 2, udah sudah masuk langkah 3. Melalui berantem, kelas sama orang sampai kelas 3. Tapi di A nih gue berantem, di kelas 3 ini gue berantem besar, keluar. Masuk komunitas B, kita mulai dari nol lagi, ketemu orangnya beda lagi. Komunitas manapun sama, setialah kecuali Tuhan nyatakan selesai, baru berpindah. Kalau Tuhan belum nyatakan selesai, jangan pindah. Bagaimana Tuhan nyatakan selesai? Toh saya nggak tahu, nggak dengar. Hiduplah dalam relasi Tuhan yang baik. Ketika kita punya dorongan itu, berdoalah, tanya sama Tuhan. Bukan karena kita clash, bukan karena kita nggak suka, bukan karena kita berkonflik. Tuhan, apa saya sudah selesai di sini? Itu. Jadi patokannya harus itu. Jangan, gua udah selesai. Berantem di sini nggak ada damai sukacita. Damai sukacita adanya di mana? Hati sendiri. Bukan karena orang lain. Misalnya saya sama bapak ini saya nggak merasa damai sukacita. Dia dari dulu juga begini, penampilan begini. Kalau gue nggak merasa damai sukacita, urusannya di saya, bukan orang lain. Jadi damai sukacita tuh adanya di sini. Roh Kudus sudah berbuah belum dalam hidupku. Jadi jangan karena kita berkonflik langsung kita pindah ya, jangan ya. Nah, Tuhan mengutus kita itu seperti domba dalam masuk serigala. Kenapa Tuhan nggak ngomong? Saya mengutus engkau seperti singa masuk dalam serigala, dalam kawanan serigala. Tuhan kok mintanya domba enggak singa? Padahal kita dalam Tuhan itu melebihi singa loh. Raja Wali di tengah serigala, kenapa enggak pakai kata-kata itu? Kenapa Tuhan pakai kata-kata domba? Mengapa demikian? Karena Tuhan maunya kita hadir sebagai domba. Domba kan binatang yang cute, kalau datang domba kita nggak akan lari, datang beruang kita pasti lari, datang serigala kita udah terbirit-birit, datang anjing aja kita takut loh, tapi domba nggak ada kita takut. Karena apa? Nah itulah Tuhan mau kita hadir sebagai domba. Jadi melayani pun hadirlah sebagai domba yang tidak membawa ancaman bagi orang lain, yang begitu kita datang orang lain nggak terancam. Harga diri orang nggak terancam, orang nggak merasa terintimidasi. Itu, jadi Tuhan mau kita hadir sebagai domba, ya. Jadi tidak membawa ancaman bagi orang lain dan ditambahkan lagi, kita hendaknya memiliki ketulusan hati seperti merpati. Seperti merpati kita tulus seperti merpati. Nah,
Di dalam meskipun kita masuk di dalam kelompok serigala, kita tetap hadir sebagai domba. Artinya jujur loh, nih gue nih begini. Domba biarpun gimana pun kan gak ada taring. Nih gue tuh begini. Gue tidak memberikan ancaman dan gue gak punya perlengkapan untuk attack menyerang tuh gak ada. Inilah gue jujur, kondisiku seperti ini. Hadir dalam kejujuran. Ya, jadi dimanapun pelayanan kita hadirlah sebagai domba yang tidak membahayakan orang, jujur, tulus. Nah, sekarang ular. Kenapa Tuhan katakan ular? Gimana? Cerdik seperti ular. Apakah kita kalau cerdik itu kita lihat-lihat, oh gua nanti cari kesempatan untuk balas. Itu enggak maksudnya. Kalau kita disakitin, lu boleh nyakitin, gue cari kesempatan. Katanya suruh cerdik. Suruh cerdik. Seperti itu enggak? Tidak. Artinya apa? Kita harus mencontoh ular. Kita lihat ya ular ya. Kalau ular diserang, ya kita boleh ular serang. Lawan. Kalau dia tidak mampu menyerang, apa yang? Ular pasti hanya bertahan kepalanya. Badannya sudah dikoyak-koyak, kepalanya tetap berdiri. Betul enggak? Kita maunya seperti itu. Tuhan maunya dimanapun kamu berada, kepalamu adalah Kristus. Kita harus tegakkan kepala. Kita harus kita pegang iman kita. Boleh buntutnya hancur tapi kepalanya tetap utuh. Itu kita bisa lihat loh. Saya waktu lihat renungan, oh iya betul. Sampai saya, kita harus mencontoh seperti itu. Kepala kita adalah Kristus, apapun yang terjadi, kita harus tetap pegang iman kita kepada Kristus. Kepala kita adalah Kristus. Itu kebanggaan kita. Jadi kita harus pertahankan, itu maksudnya. Jadi kita harus punya harga diri. Harga diri kita apa? Harga diri yang membawa nama Kristus di atas segala-galanya. Ketika seorang Kristiani melakukan tindakan yang memalukan, yang malu itu kepalanya loh. Memalukan kepalanya. Seorang Kristiani kok begitu? Misalnya kita punya istri 3, punya suami, punya cem-ceman 3. Seorang Katolik kok seperti itu? Yang malu Kristus. Bagaimana Kristus berada dalam hidup lu, merubah hidupmu? Padahal lu pelayanan misalnya, ya. Nah, itu salah satunya ya. Perutusan itu bisa ditunda enggak? Saya minta diskon 5 menit ya. Perutusan bisa ditunda enggak? Tidak bisa. Kalau Tuhan udah utus artinya urgen. Kayak Yunus, kita mau seperti Yunus. Enggak mau, nanti masuk perut ular. Perut ikan. Karena ketika Tuhan mengutus artinya sudah mendesak, berarti kita harus jalan. Mendesak bagi pertumbuhan imanku, mendesak juga bagi siapa yang kita layani, ya. Terus kekuatan perutusan itu dari apa? Tadi saya katakan perutusan sama dengan pelayanan. Kekuatan pelayanan kita pertama dari Roh Kudus, kedua dari doa, betul firman, kedua dari doa. Jadi hubungan vertikal kita dengan Allah sama Roh Kudus, itu kekuatan kita melayani. Bukan hebatku, bukan latar belakangmu, bukan ketika saya melayani di sana, pekerjaan saya apapun. Itu hanya menambah kelancaran dalam pelayanan. Tapi Tuhan bisa pakai siapapun. Ya, saya nggak bisa, misalnya nggak bisa seorang koordinator nggak punya pengalaman manajerial. Anggotanya banyak yang bisa. Kalau nggak ada, Tuhan bisa utus siapapun. Percayalah, itu pasti Tuhan bisa lengkapi segala sesuatu, ya. Nah, meskipun pelayanan sebagai adalah kehormatan, bukan berarti Tuhan lebih mencintai saya dibandingkan misalnya nih, saya jadi koordinator. Oh berarti saya lebih dicintai Tuhan dong dibanding dia. Dia nggak jadi koordinator, tidak demikian loh. Kalau ketika jadi koordinator artinya tentu tanggung jawab lebih banyak. Artinya di dalam pundakmu Tuhan titipkan lebih banyak beban. Dan artinya Tuhan dalam pelaksanaan beban itu ada komitmen, ada kesetiaan, harus dijalankan, kesadaran bahwa tugasmu adalah kehendakku. Tugasmu adalah pewartaan kerajaan Allah, bukan pewartaan pribadi kita, ya. Dan kita
melalui tugas itu kita ditumbuhkan. Nah, pelayanan bukan untuk kesombongan. Oh, gue jadi pengurus di dalam PD, sombong. Oh, gue udah pengalaman sekian tahun. Nah, tidak demikian. Justru ketika kita melayani, kita makin menyadari gue bukan siapa-siapa. Ya, nah sekarang saya perjalanan saya masuk komunitas 14 tahun yang lalu. Setelah masuk komunitas, saya terus terang kemana-mana komunitas, termasuk ada komunitas suster-suster, tapi saya tidak ikut secara official, jadi enggak benar kalau ada acara besar baru saya ikut. Saya tahu itu bentuk kesetiaan dan komitmen nggak bisa didobel-dobel. Saya masuk suster ADM, saya ada juga masuk Abimata, Panti Asuhan Abimata, ada komunitas Jenjugen yang tanggal 25 besok akan ada retret untuk lansia. Nah itu saya juga ikut, tapi tidak secara official. Saya jadi anggotanya enggak, hanya di acara-acara besar. Ketika itu kebanyakan enggak mungkin, komunitas harus satu. Nah terakhir ini saya bergabung menjadi komunitas PD Lukas karena masalah perutusan di dalam komunitas saya ini banyak kerahasiaan sehingga tidak boleh banyak diungkap. Jadi saya sekarang diutus melalui PD PKK Santo Lukas medis para dokter, tapi saya bukan dokter. Dulu saya adalah PD kategorial komunitas kasih Yesus, sekarang tidak lagi, tapi masih di situ, cuma tidak diutus melalui itu. Jadi kalau masuk di dalam komunitas kita perlu setia, perlu komitmen. Saya sampai kapan di KKY, komunitas kasih Yesus, saya nggak tahu. Sampai Tuhan mengutus ke tempat lain atau Tuhan nyatakan kamu sudah selesai di sini. Terakhir saya diminta lagi menjadi pewarta dari Kerahiman Ilahi. Gak tahu saya baginya ini. Saya juga pewarta Kerahiman Ilahi. Sampai kapan saya lepaskan yang satu? Sampai Tuhan katakan selesai. Baru saya lepaskan. Kalaupun Kerahiman Ilahi saya gak bisa pegang, saya akan ngomong ke tuannya, saya gak bisa pegang. Karena yang pertama dan kedua gak mungkin saya lepas. Tanpa Tuhan instruksi, gak boleh. Karena di situ saya bertumbuh, ya. Nah, jangan padamkan semangatmu ketika memiliki masalah. Justru melalui masalah kita ditumbuhkan. Jadi peganglah terus kenyataan kita bahwa kita diutus itu bukan karena aku yang mau, tapi Tuhan yang mau. Saya hanya menjawab panggilan Tuhan, saya jawab dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh segala konsekuensi, dengan penuh komitmen, dengan penuh kesetiaan. Karena bukan Tuhan yang butuh aku yang butuh Tuhan, supaya saya bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Bekal di hidup nanti. Hidup ini sebentar sekali. Hidup ini cuma orang Jawa bilang numpang minum kopi. Kebetulan hampir 2 tahun ini ibu saya meninggal, saya lihat sendiri. Detik-detik nafasnya pergi. Saya lihat hidup ini enggak ada apa-apanya, apalagi tanpa kita melakukan sesuatu bagi Allah. Ya. Jadi nggak usah kecil hati, selagi kita masih punya tenaga, masih ada nafas, masih ada semangat, tetap lakukan terus apa tugas yang Tuhan berikan kepada kita, perutusan yang Tuhan berikan kepada kita dengan penuh tanggung jawab. Demikian. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada yang mau tanya boleh. Apa saja, kalau nggak bisa jawab saya akan jawab lewat SMS lagi. Apa saja? Bapak mau tanya, saya pasti nggak bisa jawab. Apa saja boleh Pak. Asal jangan bilang berapakah cem-ceman saya nggak bisa jawab. Ayo Bapak,
Apa yang mau ditanyakan, Ibu? Mau tanyakan? Berapa kodam saya? Bukan. PDKK Santo Lukas Medis itu PDKK-nya para dokter. Itu pusatnya adanya di Sekinah. Pertemuannya di Sekinah hari Minggu. Mereka ada misa, ada pertemuan untuk membahas masalah kesehatan. Ya biasanya dibawakan oleh dokter-dokter. Dan nanti kalau nggak salah pertengahan Agustus akan ada penyembuhan luka batin oleh Romo Felix di Sekinah. Udah 0 menit tuh saya. Tapi mereka mau tanya boleh kan ya? Dah, apalagi mau tanya mumpung. Saya minta diskon 1 menit tanya. Apalagi Ibu mau tanya? Kayaknya cahaya matanya mau tanya. Ibu mau tanya? Oh, mau tanya. Udah ya? Sudah nggak ada tanya? Rugil. Apa? Pengajar itu tidak, kalau saya pewarta itu angkatannya adalah 2015 atau 2013 ya, pewarta. Kalau pengajar itu tergantung TC-nya, TC SADR sendiri. Itu enggak langsung begitu TC semua lulus. TC itu hanya kita boleh ngajar 2 bab. Ada TC lagi ngajar 2 bab lagi. Ada TC lagi 2 bab, jadi bukan sekali TC langsung 8 bab kita ngajar. Jadi kalau ngataknya saya nggak bisa jawab. SADR sendiri, BCM sendiri, permuritan sendiri dan seterusnya. Ada lagi? Sudah? Nanti saya dimarahin, waktunya sudah habis. Ya Pak ya, makasih, Tuhan Yesus memberkati. Tes. 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 Terima kasih Ibu Elisa, Ibu Julia Elisa yang sudah mewartakan firman Tuhan yang begitu indah. Bila kita diutus, siapa yang bisa menolak? Tapi kita bisa bertumbuh, dan bila kita bertumbuh, apa sudah terbebas dari gelombang dan hidup yang senang-senang saja? Selain tentu saja tidak. Tapi apabila kita pasrah kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan kasih kepada Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan, dan ini persembahan nantinya akan dipergunakan untuk kemajuan Persekutuan Doa Karismatik, agar Persekutuan Doa Karismatik bisa semakin berkembang, bertumbuh seperti yang Tuhan izinkan, bisa berkembang, bertumbuh dan menjangkau banyak jiwa. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku
Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami Tuhan, dari awal hingga akhir, sehingga semua perjalanan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu berjalan dengan baik. Hanya Engkau-lah Tuhan, tumpuan hidup kami, dan kepadamu lah kami terus berharap, sehingga apa yang telah kami upayakan dan dengarkan firman-Mu melalui Ibu Yulia bisa bertumbuh mengimani kami, sehingga kami akan berbuah, dan Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Walau badai terus berdatangan, Engkau selalu menyertai kami. Saatnya Bapa, semua acara ini sudah selesai dan sebentar lagi kami akan pulang. Kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap perjalanan kami ini, sehingga kami bisa pulang bersama, berkumpul bersama keluarga kami, dan Engkau selalu memberikan apa yang kami butuhkan dalam keesokan hari, yaitu berkat-Mu yang berlimpah dan jaminan hidup bersama-Mu, melekat dengan-Mu akan menjadikan hidup kami menjadi tenang dan damai bersama-Mu. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami ini, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Sebelumnya mohon maaf, mungkin dari Ibu Feby ada pengumuman. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Justisia Elisa Sagita yang selalu setia dari dulu sampai sekarang di PD Kalpari. Terima kasih sekali lagi, semoga Tuhan selalu memberkati dimanapun Bu Justisia berada. Ya. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Jadi Bapak Ibu, kita akan tahun depan akan ada pergantian pengurus. Jadi siapapun yang terpilih, apa yang tadi disampaikan Ibu Justisia, jangan takut ya. Karena Tuhan pasti menyertai dan memberi kekuatan. Ya, namanya gesekan-gesekan pasti ada, benturan-benturan pasti ada, ya yang halus, yang kasar itu pasti ada. Tapi jangan takut, Tuhan pasti memberi kekuatan ya. Jadi saya pun bisa belajar selama saya jadi pengurus di PDKK Kalpari ini. Saya sudah memasuki periode kedua ya, yang pastinya tahun depan saya berharap sudah ada pengurus yang baru. Baik Bapak Ibu, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Kami dari PDKK Kalpari tetap mengharapkan kehadiran Bapak Ibu di setiap Rabunya, di mana Rabu besok kita akan adorasi bersama Diakon Wilson. Jadi saya harap kehadirannya kembali di sini untuk bersama memuji dan menyembah Tuhan, dan kita akan adorasi. Dan di Rabu berikutnya tanggal 7 Agustus kita akan tukar mimbar. Jadi saya harapkan Bapak Ibu yang ada di sini dan akan bertambah lagi untuk hadir. Jadi kita akan kedatangan tim pujian dari Keranggan. Jadi harapan saya jangan sampai tim pujian Keranggan lebih banyak sementara kita sedikit. Maunya kita tuan rumah harus hadir lebih banyak daripada tamunya. Itu harapan dari kami PDKK Kalpari. Dan kami mengucapkan terima kasih pada malam hari ini tim pujian yang luar biasa, Mbak Novi, Marjo, Mbak Sinta, Mbak Siska, Mas Anton, organis yang selalu setia dari dulu sampai sekarang. Dan terima kasih untuk juga tim Komsos, Pak Simon, dan kembali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Baik, itu pengumuman dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa setelah selesai kita berfoto bersama, ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Feby. Bapak Ibu, saatnya kita akan menyatakan bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang selalu siap sedia dipanggil dimanapun kita berada, dan kita selalu berkomitmen. Marilah Bapak Ibu untuk memberikan semangat, saya undang untuk berdiri. Kita mau merasakan bahwa Tuhan telah memilih aku.
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa. 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 Terima kasih Bapak Ibu. Terpujilah nama Tuhan Yesus sekarang selalu sepanjang masa. Amin. Marilah kita berdoa. Kita satukan hati kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, terima kasih Bapa. Kini kami akan mengakhiri acara ibadah kami dengan bersekutu denganmu, dengan pujian dan penyembahan kami. Kiranya Engkau selalu menyertai kami dalam perjalanan pulang kami Bapa, sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga kami dan menjadikan kami utusan-Mu, menjadikan kami sebagai alat-Mu, sehingga kami bisa menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu bagi kami, bagi saudara-saudara kami dan juga bagi keluarga kami sendiri. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, berkuasa kini selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami persilahkan Bapak Ibu untuk foto bersama, maju ke depan.